Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di podcast lingkungan di channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Dalam video kali ini saya akan berbagi bagaimana kondisi bumi kita. Bagaimana kondisi bumi kita, apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Nah, saya akan mulai dari cara melihatnya gitu ya. Jadi ada tiga cara melihat apakah bumi kita, kondisi kehidupan kita baik-baik saja atau tidak. Jadi ada tiga cara. Yang pertama adalah apa yang dinamakan dengan doomsday clock gitu ya. Jadi itu para ahli nuklir itu tahun 50-an mencoba untuk melihat kondisi kehidupan kita. Sebenarnya itu berawal dari risiko perang nuklir yang terjadi di waktu itu. Jadi kalau perang nuklir kan dapat mengakibatkan kerusakan yang luar biasa gitu ya. Itu yang digunakan. Namun dalam perkembangannya para ahli atom itu tidak hanya melihat potensi perang nuklir, tapi melihat kondisi perubahan iklim yang terjadi. Suhu bumi yang terus meningkat gitu ya, itu dijadikan pertimbangan. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga terkait dengan sosial media. Berita palsu ini ternyata para ahli atom itu tidak hanya melihat aspek perang nuklir, tapi juga melihat sosial media, berita palsu yang bahayanya tingkatnya sama dengan perubahan iklim dan potensi perang nuklir. Jadi para ahli atom melihat kondisi bumi dan kehidupan kita dengan melihat atau dengan menggunakan doomsday clock namanya. Doomsday clock dengan tiga hal itu, yaitu potensi perang nuklir, kondisi perubahan iklim, dan kondisi berita palsu di sosial media. Dan hasilnya bagaimana? Nah, dari waktu ke waktu, semakin ke belakang, semakin ke sini, dan terakhir tahun 2020, tahun 2021, kondisi bumi semakin mendekati kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, itu para ahli atom yang melihat kondisi bumi dan kehidupan kita dengan doomsday clock. Bentuknya memang kayak jam, makanya dinamakan doomsday clock. Makin mendekati ke angka 12, maka kehidupan kita menjadi semakin tidak aman. Nah, yang kedua adalah dibuat di tahun 1972 melalui satu penelitian yang intinya adalah ingin mengetahui batas-batas bumi kita. Kalau pertumbuhan, pembangunan, ekonomi terus tumbuh, apakah memang demikian? Itu inti dari penelitian itu ya. Nah, ternyata bahwa apa yang terjadi dan akan terus terjadi sesuai dengan hasil penelitian tersebut, maka kita akan memproduksi barang semakin banyak, kita akan memproduksi pangan semakin banyak. Tapi dampaknya apa? Ternyata dampaknya sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang tidak terbarukan, semakin sedikit karena kita gunakan. Kemudian selain itu juga pencemaran menurut penelitian tersebut makin lama makin terus meningkat. Oleh karena itu dari penelitian tersebut diperkirakan nih kondisi bumi dan kehidupan kita pada dekade depan, yaitu tahun 2030 sampai 2040 dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Artinya bahwa dari penelitian tersebut kita terancam adanya krisis global, krisis multidimensi, karena kehidupan kita, kebutuhan kita melampaui kemampuan bumi yang kita tinggali. Dan salah satu dampak yang mungkin sudah pernah dengar adalah jumlah manusia akan berkurang karena krisis tersebut gitu ya. Boleh jadi karena konflik sumber daya alam, perang, persoalan kesehatan, persoalan pangan dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini yang terbaru, yaitu ada yang dinamakan dengan batas-batas planet ya, batas-batas planet atau planet boundaries. Jadi
bumi kita tuh dilihat dengan 9 ukuran gitu ya, dengan 9 ukuran. Namun dari 9 ukuran itu ternyata kondisi bumi kita semakin tidak baik gitu ya. Ada 3 hal utama yang dengan ukuran tersebut bumi kita semakin tidak baik kondisinya. Yang pertama nih, dari yang paling ringan gitu ya, perubahan iklim. Jadi perubahan iklim yang selama ini kita dengar begitu hebohnya, kalau dari planet boundaries, kalau dari pendekatan 9 ukuran kondisi bumi kita, ternyata memang sudah betul ya, sudah lampu kuning. Tapi ternyata itu bukan yang utama yang mengancam kondisi bumi kita. Jadi yang pertama itu perubahan iklim. Yang kedua itu adalah keanekaragaman hayati. Nah ini luar biasa. Spesies terus berkurang gitu ya. Dan para ahli itu mengatakan bahwa kecepatan berkurang dibanding kecepatan alamiah itu tidak hanya ratusan, bahkan bisa ribuan kali dibandingkan proses alami yang terjadi. Jadi kita benar-benar sedang menghadapi persoalan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hanya itu terlewat, kalah pamor dengan perubahan iklim, tapi bahayanya sama. Nah kemudian yang ketiga, ini adalah siklus kimia. Ini adalah pilar yang penting untuk kehidupan kita, siklus kimia. Nah yang utama adalah 2 hal ya, nitrogen dan fosfor itu yang dibutuhkan, nutrien, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuhan itu pindah tempat, bukan berada di tempat tumbuhan-tumbuhan tersebut membutuhkan untuk tumbuh, tapi pindah ke tempat lain. Jadi ini yang terjadi proses karena erosi dan karena hal lain, karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan hal yang lain, maka justru unsur-unsur tersebut bergeser dari tempat yang seharusnya ke tempat lain yang tidak seharusnya, malah pindah ke air, pindah ke danau gitu ya, dan pindah ke pesisir pantai. Jadi ini 3 hal kalau menggunakan planet boundaries, yaitu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan siklus kimia. Kita punya masalah 3 itu. Dan kesimpulannya juga sama, dengan planet boundaries bumi kita tidak dalam kondisi baik-baik saja, kehidupan kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jadi teman-teman netizen, dengan 3 cara melihat kondisi bumi dan kehidupan kita, doomsday clock, kemudian limits to growth atau batas-batas pertumbuhan, dan yang ketiga adalah planet boundaries atau batas-batas planet kita. Kesimpulannya sama, bahwa bumi kita dan kehidupan kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dan kesempatan kita untuk memperbaiki tidak panjang, ada di dekade 10 tahun ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan juga dapat mendukung teman-teman netizen ya, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat sehingga kita bisa terhindar dari kajian-kajian dari perkiraan prediksi-prediksi ilmiah tadi, dan bumi kita dapat kembali menjadi baik, kehidupan kita dapat kembali menjadi baik. Terima kasih, ketemu lagi di video-video lainnya.